Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini ada soal nomor 3 tipe A, terus juga kita punya soal nomor 3 tipe B. Di sini kita coba lihat dulu soal nomor 3 tipe A. Tentukan asimtot datar dari kurva fungsi f(x) sama dengan 1 dikurang 4x pangkat 3 dibagi x min 1 dikali 2x pangkat 2 min x ditambah 1. Nah, di sini itu yang ditanya itu kan asimtot ya. Sebelum ke sana, sebelum mengerjakan soal ini, kita coba lihat dulu apa itu asimtot. Jadi sebelum membahas asimtot, di sini tuh ada yang namanya limit tak hingga. Jadi limit x mendekati tak hingga. Jadi ada limit tak hingga dan limit di tak hingga. Berarti hasil dari limitnya itu sama dengan tak hingga gitu. Jadi maksudnya kayak gitu. Ini tuh berkaitan dengan asimtot, yaitu karakteristik kurva yang mendekati garis tetapi tidak pernah dicapai. Gitu. Jadi kita lihat di sini ya, di sini tuh ada kurva yang mendekati garis di sumbu X, tapi ini tuh nggak pernah tercapai gitu. Kemudian juga di sini ada kurva yang mendekati sumbu Y, ini tuh mendekati tapi tidak pernah tercapai. Nah, itu yang namanya asimtot. Nah, asimtot ini terbagi menjadi dua nih. Yang pertama asimtot tegak dan yang kedua asimtot datar. Kalau asimtot tegak berarti yang dicari itu nilai X-nya. Kalau asimtot datar yang dicari itu nilai Y-nya gitu. Nah, cara untuk mencari asimtot tegak, ini tuh ada 4 ketentuan nih. Kalau 4 ketentuan ini terpenuhi, maka itu merupakan nilai asimtot tegaknya. Gitu. Nah, ini bisa saya ringkas menjadi kayak gini ya. Untuk asimtot tegak, ini bisa saya ringkas bahwa limit X mendekati C baik dari kiri ataupun dari kanan, gitu ya. Jadi X mendekati C baik dari kiri ataupun dari kanan dari fungsi f(x), kalau hasilnya itu tak hingga atau negatif tak hingga, maka dikatakan bahwa C ini itu merupakan asimtot tegaknya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ya teman-teman punya fungsi ya, jadi punya fungsi kayak gini, 1/x ditambah 1 gitu. Nah, kalau kita diminta untuk mencari asimtot tegaknya, teman-teman tinggal ambil penyebutnya, terus sama dengan 0 gitu. Jadi penyebutnya kan ini ya, X ditambah 1. Terus tinggal teman-teman kasih sama dengan 0 gitu. Satunya tinggal pindah ke kanan jadinya minus 1. Jadi X sama dengan minus 1. Nah, X ini itu dinamakan sebagai asimtot tegaknya ya, gitu. Jadi kayak gitu untuk mencari asimtot tegak. Kemudian yang kedua ini asimtot datar. Nah, asimtot datar itu bisa kita peroleh dengan membuat fungsinya itu limit X mendekati tak hingga gitu. Jadi kita punya fungsi nih, fungsi f(x). Nah, fungsi ini kita kasih limit di depannya, limit X mendekati tak hingga gitu. Nah, hasilnya itu saya misalkan L. Nah, hasilnya ini tuh merupakan asimtot datarnya gitu. Jadi berdasarkan penjelasan ini, ringkasannya itu ini gitu. Berarti kita harus paham mengenai limit X mendekati tak hingga. Oke, maka dari itu di sini akan saya coba berikan beberapa catatan untuk limit X mendekati tak hingga. Gitu. Jadi caranya kita bisa lihat pangkat pembilang terbesar sama pangkat penyebut terbesar gitu. Nah, di sini itu dimisalkan bahwa N-nya ini itu pangkat terbesar dari si pembilang. Terus M ini itu merupakan pangkat terbesar dari penyebut gitu. Nah, di sini ada catatan nih. Kalau pangkat si pembilang itu lebih kecil dari pangkat si penyebut, maka hasil dari limitnya itu sama dengan 0. Contoh, misalkan saya punya X pangkat 4 ditambah 2 dibagi sama X pangkat 6 ditambah 3X gitu. Nah, ini tuh limit X mendekati tak hingga. Nah, bisa kita lihat bahwa pangkat tertinggi sepembilang itu kan 4. Terus pangkat tertinggi si penyebut itu 6 gitu. Nah, ini kan 4 itu kurang dari 6. Maka hasil dari limit ini hasilnya itu 0. Gitu ya, hasilnya 0. Gitu. Kemudian yang kedua,
kalau pangkat tertingginya si pembilang itu sama dengan pangkat tertingginya si penyebut, maka kita ambil koefisiennya. Di sini koefisiennya itu kan A, kemudian koefisien si penyebut itu P. Jadi tinggal kita ambil A per P. Gitu. Jadi hasil limitnya itu A per P. Contoh, di sini kita punya limit X mendekati tak hingga. Terus fungsinya di sini tuh X pangkat 7 ditambah 8X ditambah 1 gitu. Terus dibagi sama X pangkat 7 ditambah, jangan X pangkat 7 deh, misalkan 4X pangkat 7 ditambah 9X ditambah 2 gitu. Nah di sini bisa kita lihat ya, pangkatnya ini dengan yang ini tuh sama gitu ya. Pangkatnya sama, maka tinggal kita ambil koefisiennya. Koefisien si pembilang ini berapa? Koefisiennya nih 1 nih, cuman nggak ditulis. Jadi bisa kita tulis 1. Dibagi sama koefisien si penyebut, yaitu 4 gitu. Jadi hasilnya 1 per 4 gitu. Kemudian di sini kasus yang ketiga, kalau pangkat pembilangnya ini itu lebih besar daripada pangkat penyebut, maka hasilnya itu langsung tak hingga. Gini, contoh, misalkan saya punya limit X mendekati tak hingga dari fungsi X pangkat 5 ditambah 2X dibagi sama X pangkat 3 ditambah 7X dikurang 1 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat pangkat si pembilang itu lebih besar daripada pangkat si penyebut. Maka hasilnya di sini sama dengan tak hingga. Itu. Nah, ini untuk mengerjakan limit X mendekati tak hingga. Nah, sekarang ini akan kita coba terapkan pada soal nomor 3 yang ini. Ya, jadi soal nomor 3, tentukan asimtot datar dari fungsi fx sama dengan 1 min 4x pangkat 3 dibagi x min 1 dikali 2x pangkat 2 min x ditambah 1. Nah, ini bisa kita tulis ya. Kita tulis di sini 1 min 4x pangkat 3 dibagi sama x min 1. Kemudian di sini dikali dengan 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Gini. Nah, kalau teman-teman menemukan bentuk yang kayak gini, ini tuh kita kali masuk dulu ke sini. Jadi ini kita kali ke sini, terus juga ini kita kali ke sini. Itu terus minus satunya kita kali juga ya. Jadi di sini itu kita buat ya. Jadi minus 1 kita kali ke sini, terus minus 1 kita kali ke sini, terus minus 1 kita kali ke sini. Sebenarnya gitu. Cuman di sini kita bisa lihat aja yang ini kita kali ke sini. Kedua gitu. Jadi cuman kita kali aja X-nya ke 2X pangkat 2 gitu. Jadi kita cuman ambil yang itu aja nih. Gitu ya. Nah, di sini pangkat tertinggi si pembilang itu kan yang ini ya. Jadi ini bisa kita tulis min 4X pangkat 3 gitu. Kemudian yang bawahnya ini X dikali 2X pangkat 2. Jadi hasilnya apa? Hasilnya 2X pangkat 3 gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat ya bahwa pangkat si pembilang sama penyebutnya sama. Nah, karena sama berarti tinggal kita ambil koefisiennya, yaitu minus 4 dibagi sama yang bawahnya itu koefisiennya 2 ya. Jadi minus 4 dibagi 2 hasilnya minus 2 gitu. Jadi asimtot datarnya itu Y sama dengan minus 2 gitu. Nah, ini cara cepatnya. Apakah boleh pakai cara kayak gini? Ya nggak boleh ya. Jadi kita harus pakai cara panjang gitu untuk mengerjakan ini. Nah, gimana cara panjangnya? Cara panjangnya di sini kita harus mengalihkan ini dulu nih. Jadi ini harus kita kalikan dulu. Jadi ini saya tulis ulang 1 min 4x pangkat 3. Kemudian ini saya tulis ulang ya, x min 1 dikali sama 2x pangkat 2 min x ditambah 1. Gini. Nah, yang bawahnya ini itu harus kita kali dulu nih. Gitu. Jadi ini kita kali ke sini dulu ya. Jadi ini saya buat tulis ulang 1 min 4x pangkat 3 X dikali 2X pangkat 2. Hasilnya menjadi 2X pangkat 3. Kemudian X dikali X. Hasilnya di sini tuh min X pangkat 2. Kemudian X dikali 1. Hasilnya menjadi X. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita kali minus 1-nya. Minus 1 dikali 2X pangkat 2. Hasilnya minus 2X pangkat 2. Kemudian minus 1 kita kali minus X hasilnya menjadi plus X. Kemudian minus 1 kita kali 1 hasilnya menjadi minus 1. Gini. Kemudian di sini ada beberapa yang bisa kita jumlahkan ya. Jadi yang ini minus X pangkat 2 sama minus X pangkat 2. Kemudian di sini ada plus X sama plus X. Nah, ini bisa kita coba hitung aja. Jadi yang atasnya ini saya tulis ulang 1 min 4X pangkat 3.
dibagi yang bawahnya, yang ini nih sendiri ya. Jadi kita tulis ulang aja 2x pangkat 3. Kemudian di sini minus x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2. Jadi kita punya hutang 1, terus lagi ngutang 2. Jadi hutang kita menjadi 3. Jadi minus 3x pangkat 2. Gitu. Terus di sini x ditambah x, hasilnya menjadi 2x. Kemudian yang ini tuh minus 1 ya. Kita tulis aja minus 1. Gini. Jadi fungsi fx ini itu bisa kita ubah menjadi kayak gini. Jadi fungsi fx-nya itu sama dengan ini. Gitu. Nah, sekarang baru nih kita kerjain limitnya dengan cara panjang. Jadi di sini limit x mendekati tak hingga, ini jangan lupa ya, ini tuh ditulis limit nih, limit x mendekati tak hingga. Dari fungsi yang ini, fungsi 1 min 4x pangkat 3, kemudian yang bawahnya ini tuh 2x pangkat 3 ya, 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 2x min 1. Gini. Nah, cara ngerjainnya ini tinggal kita bagi dengan pangkat tertingginya. Jadi atas dan bawahnya ini kita bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya kalau teman-teman lihat berapa? X pangkat 3 ya. Jadi ini tuh bisa saya bagi dengan X pangkat 3. Yang atas kita bagi dengan X pangkat 3. Kemudian yang bawah kita bagi dengan X pangkat 3. Gitu. Jadi sama dengan yang ini 1 dikali 1, hasilnya 1, di bawahnya X pangkat 3. Kayak gini. Kemudian dikurang. Kemudian yang ini kita kali ke sini jadinya min 4x pangkat 3 dibagi sama x pangkat 3. Gini. Yang atas sudah selesai. Sekarang kita coba lihat yang bawahnya ya. Yang bawahnya ini 2x pangkat 3 dikali 1 per x pangkat 3. Jadinya 2x pangkat 3 dibagi sama x pangkat 3. Gini. Kemudian yang minus 3x pangkat 2-nya kita kali sama yang ini jadinya minus 3x pangkat 2 dibagi sama x pangkat 3. Yang ini 2x dikali 1 dibagi x pangkat 3 jadinya ditambah 2x dibagi sama x pangkat 3. Terus dikurang minus 1 dikali 1 hasilnya minus 1 dibagi sama x pangkat 3. Kayak gini. Gitu. Nah ini itu jangan lupa ditulis limitnya ya. Jadi di sini limit x mendekati tak hingga. Nah, sebelum menghitung ini, teman-teman harus pahami dulu bahwa kalau kita punya angka, terus dibagi sama tak hingga, itu hasilnya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini kita tukar ya, jadinya angka gitu ya, angka dibagi 0 hasilnya sama dengan tak hingga. Gitu. Jadi ini tukar balik aja ya. Jadi saling tukar gitu. Nah, karena di sini x mendekati tak hingga, berarti x-nya ini kita ganti sama si tak hingganya. Kita masukin ke tak hingganya gitu. Nah, sebelum itu juga kita bisa lihat ya, di sini tuh ada beberapa yang bisa kita coret. Jadi ini bisa kita coret sama yang ini gitu ya. Terus ini bisa kita coret sama yang ini. Gitu. Nah, yang lainnya kita biarin aja lah ya. Kita masukin aja langsung ke tak hingganya. Jadi di sini tuh 1 per x-nya itu berubah jadi tak hingga, jadinya tak hingga pangkat 3 dikurang ini itu sisa 4 gitu. Kemudian dibagi yang bawahnya ini tuh sisa 2 ya. Jadi 2 dikurang yang ini tuh 3. X-nya berubah menjadi tak hingga, jadi tak hingga pangkat 2 dibagi sama X-nya ini itu berubah menjadi tak hingga, jadi tak hingga pangkat 3. Itu ditambah sama yang itu 2 dikali tak hingga dibagi sama tak hingga dipangkatkan 3. Dikurang dengan 1 dibagi dengan tak hingga dipangkatkan 3. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat yang bagian ini 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi tak hingga pangkat 3 itu udah jelas ya hasilnya 0. Gitu. 1 dibagi tak hingga aja 0 gitu. Apalagi tak hingganya dipangkatkan 3. Udah jelas-jelas itu pasti benar-benar 0 gitu ya. Jadi di sini sama dengan yang ini tuh 0 dikurang 4 ya. Dan dibagi sama yang bawahnya ini tuh 2. Yang ini juga nih 0 nih. Karena dibagi tak hingga ya hasilnya 0. Berarti dikurang 0. Yang ini juga nih hasilnya 0. Yang ini juga nih 0. Gitu. Jadi di sini dikurang 0. Jadi sisa apa nih? Sisa 0 dikurang 4 hasilnya min 4. Di bawahnya 2 dikurang 0 dikurang 0 dikurang 0 hasilnya 2. Jadi sama dengan minus 4 dibagi 2 hasilnya minus 2 gitu. Jadi hasil dari asimtot datarnya itu Y sama dengan minus
2 gitu. Jadi jawabannya ya sama dengan minus 2. Nah, cara cepat ini itu nggak kita pakai nih di sini. Kenapa? Karena kalau kita pakai pasti otomatis jawaban kita itu salah ya, karena kita nge-cheat. Jadi kita harus pakai cara panjangnya. Cara cepat ini itu biasanya dipakai untuk mengecek nih cara panjang kita apakah udah benar atau enggak gitu. Jadi kayak gitu pembahasan kita di soal nomor 3 yang tipe A. Kemudian kita coba lihat nih soal nomor 3 tipe B. Nah, kalau kita lihat soal nomor 3 tipe B, ini itu hasilnya pasti sama dengan, yang ini tuh kan yang atasnya ya, minus 6x pangkat 3 gitu. Terus yang bawahnya ini tinggal kita kali aja nih, ini sama ini. Hasilnya berapa? 2x dikali x pangkat 2, jadinya 2x pangkat 3 gitu. Nah, karena pangkat si pembilang sama penyebutnya sama, berarti tinggal kita ambil koefisiennya, yaitu minus 6 dibagi sama bawahnya ya. Bawahnya ini koefisiennya 2. Jadi hasilnya sama dengan minus 3 gitu. Jadi dengan cara cepat asimtot datarnya itu Y sama dengan minus 3 gitu. Tapi saya nggak pengen nih pakai cara kayak gini. Silahkan ini jadi PR teman-teman, kerjakan menggunakan cara panjang dan hasilnya itu harus sama dengan minus 3 gitu. Kalau hasilnya ini berarti cara panjang teman-teman itu benar gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 3. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.